Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Dan awal tahun kita mulai dengan doa yang bagus, Allah kabulin insyaallah. Tahun ini yang baru jadi tahun yang lebih baik buat kita, baik buat kehidupan dunia kita dan juga buat kehidupan akhirat kita. Ini yang penting, karena ini tahun baru. Kita bicara tentang Muharram. Allah berfirman termaktub dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Kata Nabi, 4 bulan haram itu yaitu 3 berturutan, yang 1 misah. Yang berturutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Berturutan tuh 11, 12, 1. Yang misah Rajab Mudhar, kata Nabi. Mudhar itu nama suku. Di 4 bulan ini pesan Allah, fala tazimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzolimi dirimu. Zulm itu al-amalu bima'asillahi wa tarku li-ta'ati. Yang disebut zolim adalah melakukan maksiat pada Allah dan meninggalkan ketaatan padanya. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, di antara disebutkan wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala sholiha wal ajra azam. Pada 4 bulan yang haram ini, amal soleh yang kita kerjain di bulan haram, pahala dilipat gandain. Jadi kalau kita sholat, kita sedekah bulan haram, pahalanya lebih gede. Tapi juga berimbang. Dosa kita bikin di bulan haram, dosanya lebih gede, karena bulannya dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini Muharram nih. Kudu jadi perhatian itu. Pahala gede, tapi dosa juga gede. Karena itu minimal banget. Yang wajib kita kerjain, yang haram jangan pernah kita kerjain. Kalau bisa lebih dari itu. Yang sunnah kerjain, yang makruh tinggalin. Kalau bisa. Nah, di antara yang sunnah di bulan Muharram adalah puasa. Puasa di tanggal 9-10 Muharram nanti. 9-10 atau 10-11. Shaumu Asyura, Yaumu Ashir minal Muharram. Shaumu Asyura itu puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Di sini ada, saya buka kitab Lataiful Ma'arif, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi arba'u halat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam puasanya di bulan Muharram Asyura ada 4 kondisi. Al-halatul ula, ini kita perlu tahu nih biar kita lebih menghayati puasa Asyura kita. Innahu kana yasumu bi Makkah wa la ya'murun nasa bi shaumi fa bi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyati wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadamal madinata shamahu wa amara bi siyamihi falamma nazalat faridat syahri ramadana kana ramadan walladzi yasumuhu fataraka yauma Asyura Waman sa'a samahu waman sa'a aftarahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih tinggal di Mekah, belum hijrah, beliau di Mekah udah puasa Asyura, tapi beliau nggak nyuruh siapa-siapa buat ngikutin puasa. Dan dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari Muslim,
Ada keterangan dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, hari Asyura kafir Quraisy juga puasa. Wakanan Nabi yasumu, dan Nabi juga puasa di hari Asyura itu. Hah? Enggak, tanggal 10 doang. 2 hari ntar. Belum. Ini baru bicara tanggal 10 doang. 10 Muharram. Jadi bukan cuma Nabi yang puasa waktu di Mekah. Orang-orang Quraisy juga udah jalanin puasa itu Asyura. Jadi catatannya bahwa yang namanya bulan itu hitungannya sudah ada sebelum ditetapkan tahun Hijriah. Kan tahun Hijriah itu baru ditetapin zaman Khalifah Umar setelah Rasulullah wafat. Khalifah Umar menetapkan hitungan tahun untuk umat Islam. Kapan dimulai? Ada yang usul mulai kelahiran Rasul. Akhirnya didapati kesimpulannya, singkat cerita, yang disepakati oleh Sayyidina Umar, awal tahun Hijriah itu adalah hijrahnya Nabi. Tahunnya ya, bukan tanggalnya. Nabi hijrah nyampe di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal, bukan 1 Muharram. Nabi nyampe Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi orang suka salah paham 1 Muharram itu hijrahnya Nabi nyampe Madinah. Enggak, bukan. Nabi nyampe Madinah 12 Rabiul Awal. Nah, tahunnya itu dijadiin tahun pertama. Tahun pertama yang mulainya dari mana? Muharram. Dan 4 bulan yang dihormati ini orang-orang Arab sebelum Islam juga udah hormatin. Nggak boleh perang. Karena di bulan-bulan inilah orang-orang Arab di berbagai penjuru tempat menziarahi Ka'bah. Caranya beda, bukan kayak orang haji, bukan, lain. Jadi orang udah ziarah tuh di bulan-bulan haram, maka disepakati nggak boleh ada perang, supaya orang aman, damai. Ketika Nabi ke Madinah, baru tuh Nabi nurusin puasa dan Nabi perintahin supaya ikutan puasa. Kemudian perintah itu Nabi tinggalkan setelah turunnya perintah puasa bulan Ramadan. Itu tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama masih puasa Asyura. Setelah tahun kedua Nabi di Madinah, baru tuh turun perintah puasa wajib bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, itu. Faman sa'ama sa'aftara. Maka setelah turun Ramadan, siapa yang mau puasa Asyura kerjain, yang enggak mau enggak apa-apa. Fi riwayati lil Bukhari, pada riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa falyasum wa man syaa aftir. Siapa yang mau berpuasa di hari Asyura, berpuasalah dia. Siapa yang mau berbuka, berbukalah, artinya enggak puasa. Catatan kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadamal Madinata wa ra'a siyama ahlil kitabi lahu wa ta'zimahum lahu wa kana yajibu muwafaqatuhum fima la yu'mar bihi sawma wa amara an-nasa bi siyami. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Madinah, beliau melihat ahlul kitab mengagungkan Asyura, mereka puasa di Asyura. Fa fi sahihaini, dalam 2 riwayat sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Ada Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Dikatakan qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajadal yahuda siyaman yaum Asyura. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasuki Madinah, beliau menemui adanya orang Yahudi puasa di hari Asyura tanggal 10. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ngomong, bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, ma hadzal yaum alladzi tasumuna. Ini hari apa sehingga engkau berpuasa? Pertanyaan ini bukan berarti Nabi baru tumben ngelihat ada orang puasa bulan Asyura, kan Nabi di Mekah udah puasa. Ini nanya aja nih ke orang Yahudi. Kalau bahasa kita aslinya, ente ngapain sih puasa Asyura? Nabi udah kerjain Asyura. Apa jawaban orang Yahudi tadi? Qalu, mereka berkata, hadza yaumun azim, ini hari agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah selamatin Nabi Musa dan kaumnya di tanggal 10 ini. Wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah tenggelamin Fir'aun dan pengikutnya. Tuh waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun tuh, Nabi Musa ngajak pergi orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Mesir karena Fir'aun bikin menjadi-jadi. Diperkirakan di Laut Mati
Nabi Musa dan pengikutnya bingung, maju laut, mundur Fir'aun pasukan. Dapatlah di situ Nabi Musa wahyu, ketuk dengan tongkatnya 3 kali, terbelah itu laut. Nabi Musa dan pengikutnya nyebrang, sampai di seberang Fir'aun dan pengikutnya ngikut. Dia baru nyampe tengah, Nabi Musa dan rombongan udah di seberang. Lalu suruh lepas tuh malaikat, lepas dah tuh air laut, tenggelam. Saat itulah Fir'aun sempat menyatakan bertobat, mau menyembah Tuhannya Musa. Nah pas dari tenggorokan baru ngomong, saya mau nyembah Tuhannya Musa. Benar, saya bukan Tuhan. Ada juga dari Musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadza yaumus tawat fihi safinatu alal judi wa sama Nuh wa Musa alaihi wassalam syukran lillahi azza wajalla. Selain tadi diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta pengikutnya, menurut riwayat yang ini, pada hari itu pula 10 Asyura, perahu Nabi Nuh terdampar di Bukit Jud setelah banjir besar dalam waktu yang cukup lama. Nabi Nuh dan perahunya terdampar tanggal 10 Asyura. Maka Nabi Nuh juga berpuasa di tanggal 10 Asyura. Yahudi karena merasa mereka pengikut Nabi Musa, mereka langgengin tuh sampai ketika Nabi nemuin mereka di Madinah setelah hijrah. Nabi setahun sebelum beliau meninggal, beliau punya azam untuk berpuasa 1 hari sebelum tanggal 10 itu tanggal 9. Tetapi sebelum beliau mengerjakan itu, 12 Rabiul Awal beliau wafat. Masih 9 bulan sebelum Muharram. Maka ulama mengatakan sunnah puasa tanggal 9. Di antara hikmahnya adalah menyelisihi kebiasaan orang Yahudi tadi itu, atau kebiasaan orang-orang kafir Mekah yang puasa tanggal 10 doang. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 10 jangan ditinggalin. Kalau tanggal 9 yang kelewat, tanggal 11 nih, 10 sama 11. Nah itu sedikit tentang puasa Asyura. Mudah-mudahan dengan keterangan ini membuat kita lebih semangat puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10. Wallahu a'lam bishawab.